Perdebatan soal LGBT di Indonesia kembali memanas. Kali ini bukan dipicu oleh aksi di jalanan, melainkan dari sebuah unggahan media sosial organisasi mahasiswa di salah satu kampus negeri terbesar di Indonesia. Unggahan itu langsung memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Benarkah ada upaya membawa isu LGBT ke lingkungan kampus? Ataukah ini sebenarnya hanya penyampaian pandangan ilmiah yang kemudian ditafsirkan berbeda oleh publik? Inilah yang sedang ramai diperbincangkan. Dan faktanya, jauh lebih kompleks daripada sekadar mendukung atau menolak. Perdebatan bermula ketika Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia mengunggah materi edukasi bertajuk Castratalk, Eskalasi Kebermanfaatan. Dalam unggahan tersebut mengutip pandangan dari American Psychological Association atau apa yang menyebut bahwa homoseksualitas bukan dikategorikan sebagai gangguan mental, melainkan bagian dari keberagaman orientasi seksual menurut perspektif psikologi modern. Mereka juga menyertakan pesan yang berbunyi, "You deserve to have a place here," atau Anda layak mendapatkan tempat di sini. Bagi sebagian kalangan, unggahan tersebut dianggap sebagai bentuk edukasi berbasis ilmu pengetahuan sekaligus ajakan untuk menghindari diskriminasi terhadap sesama manusia. Namun, di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang menilai unggahan itu justru membuka ruang bagi berkembangnya nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, budaya, maupun agama yang selama ini dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, media sosial dipenuhi berbagai perdebatan. Ada yang mempertanyakan, apakah kampus negeri mulai menjadi ruang penyebaran ideologi tertentu? Ada pula yang menilai masyarakat terlalu cepat menyimpulkan tanpa memahami isi unggahan secara utuh. Situasi ini menunjukkan bahwa isu LGBT di Indonesia memang masih menjadi salah satu topik yang paling sensitif. Bukan hanya kampus yang menjadi sorotan, belakangan, musisi Hindia atau Baskara Putra juga ikut menjadi bahan perbincangan setelah dalam salah satu konsernya muncul tulisan bernada homofobik di layar panggung. Baskara kemudian menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kemunculan tulisan tersebut. Respons itu langsung memecah opini publik. Sebagian netizen menganggap Baskara sedang menunjukkan dukungan terhadap komunitas LGBT. Sementara yang lain menilai sikapnya semata-mata merupakan penolakan terhadap ujaran kebencian, bukan berarti mendukung orientasi seksual tertentu. Perbedaan tafsir seperti ini semakin memperlihatkan betapa tipisnya batas antara menyampaikan sikap kemanusiaan dengan tuduhan mendukung kelompok tertentu di ruang publik Indonesia. Di tengah polemik tersebut, muncul pula kritik keras dari sejumlah tokoh di media sosial. Salah satunya datang dari kreator konten Bang Ahmal yang menilai berbagai diskusi mengenai LGBT di lingkungan kampus bukan lagi kejadian yang berdiri sendiri. Menurutnya, fenomena itu perlu menjadi perhatian serius masyarakat. Ia bahkan mengajak publik mengawal lahirnya regulasi yang lebih tegas terkait persoalan LGBT di Indonesia. Perdebatan pun bergeser ke ranah kebijakan. Belakangan kembali muncul pembahasan mengenai usulan aturan yang berkaitan dengan LGBT, termasuk dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat agar negara mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh seksolog Dr. Boyka Dian Nugraha. Menurutnya, pendekatan yang sepenuhnya mengandalkan hukum pidana justru berpotensi memunculkan persoalan baru. Ia mengingatkan bahwa isu ini bukan hanya menyangkut norma sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, kesehatan, hingga posisi Indonesia dalam pembahasan hak asasi manusia di tingkat internasional. Kita adalah negara yang berketuhanan dan kita kan 95% Muslim, ya kan, berarti kita mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Ada surat Lut dilarang untuk melakukan itu. Tapi kalau sampai dipidana, tentunya akan mengadukan. Karena kalau di masyarakat internasional, kita harus tahu, saya belajar di luar ya, banyak kan di luar, di Milan dan sebagainya. Mereka itu menganggap bahwa itu adalah bukan penyimpangan seksual, itu adalah kelainan orientasi seks. Ya, jadi artinya kalau sampai harus dipidana, sampai dipenjara hanya gara-gara LGBT, itu kayaknya akan memicu keributan daripada masyarakat internasional dan melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memang belum siap menerima komunitas LGBT sebagai kelompok yang diakui secara sosial. Namun di sisi lain, Pigai menegaskan
bahwa negara tetap memiliki kewajiban menjamin hak dasar setiap warga negara, mulai dari hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, hingga kesempatan hidup yang layak tanpa perlakuan yang melanggar hak-hak dasar mereka. Menerima LGBT di Republik Indonesia, masyarakat Indonesia belum saatnya. Kita harus jujur ya, saya harus jujur bahwa memang Indonesia ya, untuk menerima LGBT di Republik Indonesia, masyarakat Indonesia belum saatnya, belum siap. Kita jujur ya, bahwa rakyat Indonesia, rakyat ya dalam konteks ini masyarakat, entah lo agama apa, suku apa, di Indonesia ini belum saatnya untuk bisa menerima LGBT. Tetapi hak dia sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai warga negara harus dijamin oleh negara. Tapi bahwa mereka harus diterima oleh negara dalam konteks regulasi menetapkan mereka sebagai kelompok komunitas yang sah, itu belum. Pernyataan tersebut kembali mengingatkan bahwa perdebatan mengenai LGBT bukan hanya soal setuju atau tidak setuju. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hukum, nilai budaya, ilmu pengetahuan, hak warga negara, hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Karena itulah, isu ini terus memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kampus memiliki sudut pandang akademis. Tokoh agama dan kelompok masyarakat memiliki pandangan berdasarkan nilai moral dan keyakinan. Pemerintah berada di posisi yang harus menjaga konstitusi sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Hingga hari ini, belum ada jawaban yang benar-benar mampu diterima semua pihak. Yang jelas, polemik ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih terus mencari titik temu antara perkembangan ilmu pengetahuan, nilai budaya, aturan hukum, dan kehidupan bermasyarakat. Lalu menurut kalian, apakah polemik ini lebih membutuhkan ruang dialog yang terbuka atau justru regulasi yang lebih tegas agar tidak terus menimbulkan perdebatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.